Di sini kita bisa renungkan. Setingkat Ahnaf bin Qais saja yang ingin membela Sayyidina Ali, ini disuruh kembali oleh Abu Bakr karena berdasarkan hadis dari Nabi, karena berdasarkan sabda Nabi, disuruh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Coach Channel. Seperti biasa kita akan ngobrol dengan cara sersan teman-teman ya. Serius tapi santai. Tentunya dengan kopi yang kental dan panas saat diseruput teman-teman. Dan jangan lupa, jika yang nggak ngopi bisa ngeteh kalian, bisa sambil nyemil-nyemil ya, bisa makan snack, makanan ringan segala macam. Kejadiannya ya, menurut saksi mata di lapangan teman-teman kami dari PWI Laskar Sabilah yang hadir di sana ya, ini sudah ada kesepakatan sebelumnya ya bahwa Rizik Syihab tidak naik panggung ya. Perlu catat itu ya. Ternyata Rizik Syihab dari panitia ini sudah menyalahi kesepakatan bahwa Rizik Syihab naik. Akhirnya dari teman-teman PWI merangsek sana, ternyata PWI salah perkiraan. Dipikirnya mereka ya namanya pengajian biasa, ternyata mereka sudah siap, benar-benar siap untuk melakukan teman-teman. Seperti yang digembar-gemborkan Rizik, mereka sudah menyiapkan tajam dan batu-batu sudah dipersiapkan. Kami tidak akan membenarkan pihak manapun dalam hal ini. Kami hanya menyikapi fenomena yang terjadi ini sangat disayangkan sekali. Harusnya tidak ada kejadian seperti ini. Dengan alasan apapun sebenarnya teman-teman, ini tidak bisa dibenarkan. Karena yang menjadi korban itu orang kecil. Rakyat kecil dari dulu, dari zaman dulu, hanya menjadi karpet merah kaki-kaki orang-orang yang mempunyai otoritas lebih dibandingkan rakyat biasa atau dibandingkan dengan umat teman-teman ya. Ini sangat miris. Dari kedua belah pihak ini memang sama-sama bernafsu teman-teman ya. Kalau terus-terusan kayak gini, lama-lama kita akan menjadi orang-orang kayak di Timur Tengah teman-teman ya. Lama-lama kayak gitu. Dan hal ini sangat disayangkan. Sipil vs sipil itu sebaiknya dihindari saja teman-teman ya. Dihindari sipil vs sipil. Apalagi rakyat Nusantara vs rakyat Nusantara, itu harus dihindari sebenarnya ya. Karena apa kita nggak capek gitu loh, apa kita ini nggak kapok selama 350 tahun kita diadu domba oleh Belanda. Apakah kita akan mengulangi hal yang sama? Apakah kita akan melakukan lagi hal-hal konyol yang mana kita, tenaga kita, kemudian spirit kita, lalu heroik kita akan terbuang sia-sia hanya demi membela hal-hal yang konyol sebenarnya menurut saya ya. Kenapa konyol? Karena dalam segi syariat ini apa urgensinya? Dari segi dalil atau kepentingan, yang saya lihat dari kedua belah pihak ini sudah termakan oleh nafsu amarah. Seperti itu teman-teman ya. Sebagai seorang muslim, apalagi Ahlussunnah wal Jamaah, kan sering kita dengarkan bahwasanya musuh terbesar kita itu adalah nafsu amarah kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah nafsu amarah itu menguasai kita, maka otak dan daya intelijensi manusia itu akan hilang. Yang ada, dia tidak akan puas sebelum melampiaskan amarahnya itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ranah agama di sini sudah diinjak-injak martabatnya oleh orang Islam sendiri yang mengaku juga Ahlussunnah wal Jamaah. Kita malu sebenarnya. Sebab apa? Sebab di Timur Tengah yang melakukan hal-hal semacam ini adalah mereka yang mengaku Syiah dan Wahabi. Itu loh teman-teman ya. Kenapa lantas di Indonesia ini malah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah vs orang Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu.
Agar tidak asal bacot, saya akan membawakan beberapa hadis saja. Barangkali ada beberapa di antara kita sebagai umat muslim atau Ahlussunnah wal Jamaah khususnya ya teman-teman ya, yang bisa merenungi dari beberapa hadis yang akan saya bawakan. La'anul mu'min kaqatlihi, sahihun muttafaqun alaih. Dari semua periwayat hadis ini sudah bersepakat bahwasanya hadis ini sahih. Melaknat seorang mukmin itu sama saja seperti menghilangkannya, itu teman-teman ya, seperti menghilangkannya dalam tanda kutip. Jadi hal-hal semacam ini yang terjadi di Pemalang ini, atau hal-hal yang terjadi di antara umat Islam ini, berawal dari sini. Orang muslim saling melaknat saudaranya, apalagi Wahabi dan Syiah ya. Wahabi melaknat Syiah, sebagaimana Harry Plas dulu pernah juga mengatakan Syiah laknatullah alaih ya. Ini minal kabair teman-teman, melaknat saudaranya yang seiman atau saudaranya sesama muslim, ini minal kabair, dosa besar teman-teman ya. Kemudian ada hadis juga, hadis sahih juga yang mengatakan ada sababul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu sebuah kefasikan, sedangkan menghilangkan orang muslim, menghilangkan dalam tanda kutip teman-teman ya, itu hukumnya kufur. Walaupun di sini kufur di sini masih diperbincangkan di antara ulama. Hal ini didukung juga oleh ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "Man qatala musliman muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Siapa yang menghilangkan orang muslim dalam artian nyawa teman-teman ya, ini maka balasannya adalah neraka dan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Seperti itu teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi rujukan, menjadi renungan bahwasanya yang mengatakan ini adalah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan main-main ancamannya teman-teman ya. Saya akan menambahkan lagi, hadisnya sudah umum sebenarnya, tapi ada hal yang menarik di sini teman-teman ya. Anil Ahnaf bin Qais qala dhahabtu Anil Ahnafi ibni Qais qala dhahabtu li ansura hadzal rajula falaqiyani Abu Bakrah faqala aina turid qultu ansuru hadzal rajula qala irji fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Faqultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul qala innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Seseorang yaitu Ahnaf bin Qais ini pergi dengan membawa ya sesuatu yang tajam itu teman-teman ya. Lalu Abu Bakrah bertanya, mau kemana kamu? Kemudian jawabnya Ahnaf bin Qais ini, aku ingin membantu seorang laki-laki. Dalam artian membantu itu membela. Dalam artian membela ini gelut teman-teman, gelut sampai taruhannya nyawa itu. Maka Abu Bakrah mengatakan, kembalilah, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, al-qatna, apabila dua orang muslim bertemu dengan sesuatu yang tajam, benda-benda tajam, berarti dalam artian ini sudah bukan hal bertemu biasa teman-teman ya. Anda ngerti lah, kalian pasti ngerti. Maka al-qatil wal maqtul finnar, yang habis maupun yang dihabisi itu dua-duanya masuk neraka. Kemudian Abu Bakar protes, maksudnya bertanya. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, wajar untuk yang menghilangkan ini pelaku. Lalu bagaimana dengan yang dihilangkan ini, yang dihabisi? Bagaimana? Masa dia juga neraka juga kan gitu? Jawabnya Rasulullah, andainya dia belum dihilangkan ya, maka dia juga berniat yang sama untuk menghilangkan saudaranya. Seperti itu teman-teman. Jadi ranahnya ini sudah tergantung niat masing-masing. Kalau memang niatnya sudah ada untuk menghilangkan saudaranya yang muslim yang lain, ini sudah masuk ke al-qatil wal maqtul finnar teman-teman ya. Lalu siapa lelaki yang mau dibantu oleh Ahnaf bin Qais ini? Ada yang mengatakan lelaki yang mau dibantu itu
adalah sahabat Ali, Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan Sayyidina Utsman. Akan tetapi menurut Ibnu Hajar, lelaki yang mau dibantu oleh Ahnaf bin Qais ini adalah Sayyidina Ali. Jadi gitu teman-teman. Di sini kita bisa renungkan. Setingkat Ahnaf bin Qais saja yang ingin membela Sayyidina Ali, ini disuruh kembali oleh Abu Bakr karena berdasarkan hadis dari Nabi, karena berdasarkan sabda Nabi, disuruh kembali. Ancamannya neraka. Gitu teman-teman ya. Padahal ini beliau ini mau membela Sayyidina Ali, bukan membela orang ecek-ecek teman-teman ya, membela Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan membela Sayyidina Utsman. Kan sahabat besar ini. Salah satu dari Khulafaur Rasyidin yang mau dibela itu. Seperti itu teman-teman. Tapi berhubung yang dihadapi ini sesama muslim, maka beliau tidak berani lagi karena ancamannya sudah jelas. Apalagi kita sebagai umat fi hadzal zaman, di era ini, di zaman akhir ini, yang kita bela itu siapa? Kan begitu. Lawang setingkat Sayyidina Ali aja yang mau dibela. Ini sudah ada ancamannya dari Nabi. Apalagi kita membela orang-orang yang sekarang, yang katakanlah ulama katanya ya teman-teman ya. Ulama itu sangat menyayangi umat. Ulama itu sangat memperhatikan umat. Ulama itu sangat tidak ingin umat ini celaka. Lalu jika ada ulama yang mengharuskan kita untuk maju dalam pentas, dalam panggung gelut teman-teman, yang resikonya itu kita bisa hilang, maka dalilnya cuma satu. Karena apa? Karena sebab musababnya tidak dibenarkan oleh syariat, maka dalilnya cuma satu. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kata taat. Tidak ada kata taat. Saya ulangi lagi, tidak ada kata taat kepada siapapun di dunia ini selama perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah. Selama perintahnya itu menuju kemaksiatan kepada Allah, selama perintahnya itu tidak sesuai syariat-syariat yang ada. Itu saja dari saya teman-teman ya. Semoga bisa ditanggapi dengan positif, dengan akal yang bersih, tidak ditanggapi dengan emosi dari kedua belah pihak. Jazakumullah khair pokoknya. Jangan lupa lanjutkan cemilannya, makanan ringannya lanjutkan. Dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.